kabarnya? Kayla harap ya adik-adik semua yang ada di rumah ini tetap sehat, tetap bersuka cita, dan tetap semangat. Nah hari ini Kayla gak sendirian, Kayla ditemani sama Kak Dani dan juga Kak Robert nih hari ini. Jadi adik-adik kita harus memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Kayla mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu ya. Kita mau bersama-sama memulai ibadah kita mau bernyanyi, kita mau bersorak, mau melompat dan meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan, ku mau bernyanyi. Pakai gerakan ya adik-adik. Dengan penuh sukacita ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikan. For you are love, For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kita pujikan sekali lagi, Kau yang terbaik. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Putar. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally I lift my hands to praise you. For you are God to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, love. You're good to me. For you are love, love.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu, dan kami akan melakukan ibadah sekolah minggu di pagi ini. Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap dengan bangkit berdiri ya. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita tadi mau bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau nih menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada, entah kita di saat sedih, di saat kita senang. Tuhan selalu menemani kita karena hanya Tuhanlah teman setia kita. Kita mau angkat pujian teman setia sambil dengan gerakan ya. Tetap sukacita adik-adik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. 1, 2, 3, 4. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Sekali lagi ya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. 1, 2, 3, 4. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak apa nih? Hey, Dia teman setia. Adik-adik bisa duduk kembali. Nah, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kali ini kita akan memberikan persembahan dengan 2 cara ya. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang ada di sekitarnya adik-adik untuk bisa membantu dengan scan QR code yang ada di sebelah sini nih, ya. Tapi kalau nggak bisa, adik-adik masih bisa kok nyimpen dulu duitnya, terus titipin deh ke mama papa supaya bisa dititipin di kantor gereja. Gitu ya adik-adik. Nah, kita mau memberikan persembahan, kita mau menyadari bahwa kita mau melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau angkat pujian I Do My Best. Walaupun sambil duduk, tetap pakai gerakan ya. I do my best, oh, I do my best, oh.
tadi kita sudah memberikan persembahan, Kela mau ngajak lagi kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan, tapi kita mau tetap bersuka cita karena kita tahu nih, Tuhan itu terhebat, Tuhan itu terdahsyat. Bukan hanya sebagai teman kita, tapi dia satu-satunya yang terhebat dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian terhebat, terdahsyat, pakai gerakan ya adik-adik. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kaulah untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Sekali lagi adik-adik, Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami kepadamu, biarlah ia berguna bagi kerajaan-Mu dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Pimpin kami untuk dengan dengar lebih baik. Pakailah Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, bahagia dan bersyukur banget rasanya Kak Grace bisa menceritakan firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah pada hari Minggu ini. Nah adik-adik, saat kita mau mendengarkan firman Tuhan berarti kita harus siapkan diri kita. Jadi yang sekarang masih pegang mainan, yang masih pegang gadget, yuk semuanya ditaruh karena kita mau belajar untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sudah selesai semuanya? Sudah siap? Oke, kalau gitu ayo sama-sama kita mau buka Alkitab kita di Matius 26 ayat 3 sampai dengan 13. Matius 26 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya
membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, adik-adik tadi udah tahu ya gimana cerita firman Tuhan yang ada dalam Matius 26 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Nah, sekarang giliran kakak yang mau tanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik perhatikan tadi ya, pasti bisa jawab. Nah, di kisah tadi, Tuhan Yesus itu lagi ada di mana sih adik-adik? Ada yang tahu? Di Betania. Ya benar ya, jadi Tuhan Yesus itu lagi berada di rumah Simon. Nah, dikisahkan tadi ya, ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus itu akan disalibkan ya. Jadi Tuhan Yesus kebetulan pada saat itu berada di rumah Simon di Betania. Nah, terus ada peristiwa apa adik-adik yang terjadi? Ada perempuan ya yang tiba-tiba datang lalu mengurapi Tuhan Yesus dengan apa? Dengan minyak wangi yang mahal harganya. Ya, Tuhan Yesus diurapi mulai dari kepalanya ya dengan minyak wangi yang mahal sekali harganya. Nah, terus gimana respon dari para murid-murid di sana? Apa? Pemborosan. Iya, jadi respon murid-murid di sana bilang, aduh ini pemborosan banget, buang-buang uang ya kan. Daripada uangnya dibuat untuk beli minyak wangi yang mahal banget harganya, terus untuk dituangkan di kepala Tuhan Yesus aja, lebih baik uangnya yang banyak tadi itu buat orang miskin, bener. Tapi kira-kira Tuhan Yesus gimana responnya adik-adik? Tuhan Yesus bilang itu pemborosan juga nggak kira-kira? Enggak ya, Tuhan Yesus malah sangat menghargai pengorbanan dari wanita tersebut. Kenapa bisa dibilang pengorbanan? Bayangin aja ya, kalau kita beli atau kita mau beli sesuatu yang mahal banget harganya, pasti kita harus menabung, benar banget. Nah, oke, sekarang dari kisah tadi, apa ya yang bisa kita lihat bersama-sama di sini? Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus menghargai pemberian dari wanita tersebut. Ya, Tuhan Yesus menghargai setiap pengorbanan yang sudah dilakukan wanita tersebut untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal banget harganya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga akan menghargai setiap pemberian kita yang kita beri dengan apa? Dengan tulus dan dengan penuh apa adik-adik? Dengan penuh
dengan penuh kasih. Nah, karena apa adik-adik? Pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan ya buat sesama, bahkan itu buat Tuhan, itu adalah pemberian yang dilandasi dengan kasih. Itu ya adik-adik. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga ya ketika kita memberikan yang terbaik ya buat sesama kita, buat Tuhan, semuanya itu harus dilandasi dengan kerendahan hati. Nah, kenapa ya kok harus kita berikan dengan kerendahan hati? Karena semua yang kita miliki ya, semua uang kita, kecerdasan kita, kemampuan kita datangnya dari Tuhan. Jadi bukan punya kita sendiri, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan yang terbaik adik-adik buat Tuhan melalui sesama kita. Nah, jadi adik-adik ya, dengan kita mau belajar untuk melayani sesama kita ya, melayani teman-teman, melayani mama papa, keluarga kita itu juga melayani Tuhan. Nah, kalau kita mau melayani berarti kita nggak boleh apa adik-adik? Nggak boleh hitung untung dan ruginya. Nah, kalau misalnya kita hitung nih ya untung dan ruginya terus menerus, kita nggak akan berangkat untuk pelayanan. Kenapa? Ya karena kita pasti pikir, aduh ini banyak ruginya nih kalau misalnya aku mau pelayanan, mau berangkat ke sekolah minggu misal mau latihan, tapi harus keluarin ongkos, harus ini, harus beli itu dan sebagainya. Akan banyak ruginya kalau misalnya kita hitung. Tapi apa adik-adik yang harus kita pelajari bersama-sama? Yang harus kita pelajari bersama-sama adalah ketika kita mau melayani, kita nggak boleh hitung untung dan ruginya. Karena apa? Karena berkat Tuhan itu akan selalu mengikuti kita. Jadi jangan sekali-kali kita menghitung untung dan rugi dalam pelayanan. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana sih kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui juga sesama kita. Nah, sekarang firman Tuhan sudah sampai di sini dan kita mau kembali ke kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Jadi, kita mau minta pimpinan dari Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melayani dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Mari sama-sama kakak mau pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk memberikan yang terbaik yang kami miliki kepada Tuhan. Dan kami tahu Bapa bahwa semua yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri, tapi itu datangnya dari kasih Tuhan. Ya Bapa, biarlah apa yang boleh kami berikan itu merupakan kasih yang boleh kami tunjukkan dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau melakukan aktivitas ya. Buat adik-adik yang ada di rumah, setelah ini akan ada video aktivitas. Jadi adik-adik dilakukan ya. Lalu jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak guru paling lambat hari apa? Senin ya. Nah, buat kakak-kakak yang ada di kelas besar, langsung isi kuis di bawah ini ya. Linknya di sini. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kakak mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Hai adik semua, jumpa lagi sama Kak Robert. Hari ini kita akan membuat foto dari kertas. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita Robert.
Jangan lupa ya, setelah selesai hasil aktivitasnya, difotoin, lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.